Nah, jadi OODA loop itu dia prosesnya itu berulang ya. Mulai dari observe, orient, decide, act, lalu dia balik lagi ke observe gitu. Jadi dia prosesnya berulang. Modelnya mirip-mirip kayak PDCA gitu ya, berulang terus. Karena kan di sini melakukan perbaikan terus-menerus gitu ya. Oke, kita mulai dari observe terlebih dahulu ya. Jadi observe itu adalah mengamati teman-teman. Nah, di sini prosesnya adalah di mana kita itu harus mengumpulkan data-data ya, mengumpulkan data-data dari hasil kerja yang sudah kita buat atau yang sudah kita kerjakan. Entah itu sumber data gitu ya, data-data pendukung yang memang itu membantu kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Itu mulai dari waktu juga kita butuh berapa lama gitu ya, hasil kerja kita tuh seperti apa, sumbernya dari mana, itu kita kumpulkan seluruh data-data yang memang kita butuhkan. Nah, yang kedua, setelah kita kumpulkan, kita analisis. Ya, kita analisis atau disebut di sini dengan orient atau mengorientasi. Jadi kita menganalisis data yang telah dikumpulkan, apakah data-data ini sudah mendukung ya, sudah mendukung untuk hasil yang ingin dicapai dalam tujuan kita gitu ya, di tujuan di awal gitu ya. Udah mendukung atau belum gitu ya. Atau mungkin juga pada saat teman-teman proses sebelumnya itu ada masukan misalnya gitu ya dari teman-teman, itu juga bisa dianalisa di situ. Setelah kita analisa data-data pendukung ya dalam mengerjakan tugas kita, selanjutnya adalah kita lakukan pengambilan keputusan teman-teman. Setelah kita analisa, oh ternyata ini udah oke nih misalkan gitu ya. Apakah sudah oke? Kalau misalkan sudah oke, apakah teman-teman akan langsung diberikan hasil tugasnya itu kepada si pelanggan atau kepada atasan kita? Atau ternyata, wah setelah dianalisa nih, ternyata masih ada yang perlu direvisi, masih ada yang perlu diperbaiki sebelum kita berikan kepada atasan kita misalnya. Nah, itu adalah di sini nih prosesnya. Teman-teman pengambilan keputusan apakah mau langsung diberikan, udah oke, udah yakin, atau masih perlu diimprove atau masih perlu diperbaiki dari hasil kerjanya. Setelah itu ya udah tinggal bertindak sesuai dengan keputusan teman-teman sebelumnya. Apakah teman-teman akan langsung memberikan kepada atasan teman-teman atau teman-teman akan mereview dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya teman-teman kan harus dikasih kan hasil tugasnya, dan di situ biasanya nanti teman-teman harus mendengarkan tuh feedback dari atasannya. Apakah masih ada masukan-masukan ataukah masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman kembali lagi tuh ke yang namanya loop. Di loop lagi ke untuk mengamati, untuk mengobserve dari masukan-masukan dari atasan kita. Jadi ketika misalkan kita memberikan tugas kepada atasan, Pak ini Pak tugasnya, terus dicek kan sama atasan kita, ternyata kita dapat feedback nih, oh misalkan di masih ada nih hal yang perlu diperbaiki, misalkan di bagian pendahuluan misalkan, atau di bagian background misalkan, ketika karena tugas kita adalah dalam bentuk presentasi misalnya gitu ya. Nah, teman-teman di situ mulai lagi tuh mengobserve lagi, mengamati lagi, mengecek lagi gitu. Jadi berulang, berulang sampai akhirnya dia itu dari atasan kita, oke, selesai, benar, betul gitu ya. Udah oke, udah cukup, misalkan selesai sampai situ. Nah, inilah yang biasa kita gunakan dalam proses mereview dan mengimprove dari hasil kerja kita atau hasil tugas kita, teman-teman. Mudah-mudahan dari proses yang strategi yang keempat ini teman-teman mendapatkan gambaran ya bagaimana untuk mereview dan mengimprove dari hasil tugasnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana secara keseluruhan gitu ya yang sudah kita bahas. Yuk kita masuk ke summary.